Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami tahu sangat menyayangi kami, mengasihi kami sampai pada hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami ya Tuhan di ruangan ibadah ini Tuhan. Kumpulan kami yang kecil ini memohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau melindungi, memberikan berkat, memberi urapan kepada yang sudah Kau layakkan untuk menyampaikan firman-Mu, dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang melalui Zoom mendengarkan firman ini. Hadirlah di tengah-tengah kami berubah firman supaya kami dapat mendengar, merenungkan, terutama ya Tuhan, merespon dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam. Kita temanya kasihilah Tuhan Allahmu. Sebenarnya ini tadi saya udah bilang sama Pak siapa tadi? Pak Tumpal. Kenapa dipotong ayat 4 sampai udah prosedur begitu ya. Karena saya tahunya ini sebenarnya perikop ini 1 sampai 9 itu ajarkanlah berulang-ulang ya. Nah, tapi memang iya itu juga dapat nanti ya. Di bagian pertama sebenarnya ayat 1 sampai 3. Tapi kita ayat 4 ya langsung ke ayat 4 sampai 9. Jadi di ayat 4 dan 5 itu Allah itu udah kita dengar tadi ya 1 sampai 9 ya. Perintah Tuhan mengatakan Allah itu Tuhan dan hanya ada satu Tuhan. Tidak ada yang lain. Ini bukan soal angka ya. Orang selalu mempermasalahkan Tritunggal itu angka, 3 Tuhan. Ini bukan soal angka. Bukan jumlah Tuhan ya, tapi Allah hadir sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hukum ini adalah hukum pengakuan iman orang Israel. Sebagai pijakan moral bagi orang Israel dan bagi kita juga tentunya ya. Tidak boleh ada yang disejajarkan dengan Tuhan, apalagi ditinggikan. Itulah namanya mendewakan ya, mendewakan, dan itu adalah dosa. Tidak ada yang lebih tinggi, sejajar aja nggak boleh, apalagi lebih tinggi dari Tuhan. Jadi itu adalah memberhalakan artinya kalau mau meninggikan ya. Sema Israel adalah mendengar, bukan hanya menangkap bunyi ya, artinya tidak hanya mendengar aja, bukan. Tapi agar mendengar, menyimak dengan baik-baik dan merespon. Sema itu lanjut dia, bukan hanya dengar gitu, bukan. Kebetulan cucu saya namanya Sema. Jadi saya selalu memanggil-manggil Sema gitu ya. Namanya Sema. Nah, jadi Sema itu adalah mendengar, bukan hanya menangkap bunyi ya. Buka telinga kita untuk mendengarkan pengajaran firman Allah. Untuk mengajarkannya kepada anak-anak kita dan lainnya. Jadi bukan stop di kita juga, bukan stop di pada kita aja, bukan stuck kita aja. Ya ini saya juga kan, bukan saya aja. Saya ngajarkan ke anak-anak saya mengajar, walaupun hasilnya ya bukan berarti pasti bagus, pasti hebat, nggak bisa gitu. Yang penting kita mengajarkan yang benar. Nah, dan kepada yang lain. Nah ini contohnya saya mengajarkan kepada yang lain. Jadi harus kita merespon itu yang pengajaran firman Tuhan tuh. Jadi sema itu bukan hanya mendengar bunyi, mendengar suara, enggak. Jadi sekali-sekali kita, karena orang Israel tuh mengucapkan sema itu kadang-kadang 3-4 kali sehari. Sema. Nah, itu mendengar, menyimak baik-baik dan merespon ya. Yang kita dengar tuh kita ajarkan kepada anak-anak dan kita ajarkan kepada orang lain. Buka telinga kita ya, semuanya itu setiap pagi atau malam subuh atau ada yang sempat cuma jam 2 malam ada loh
Yang saat teduhnya jam 2 malam ya. Tidak sempat siang, tidak sempat sore. Sore pulang sudah jam 9 malam langsung ke tidur. Cuci muka, cuci kaki, tidur. Nah, jam 2 malam dia bangun untuk saat teduh. Banyak yang saya tahu itu ya. Di ayat 5 ditulis di sana, kasihilah. Di situ tadi ya. Di sini juga ada tuh. Kasihilah Tuhan Allahmu ya. Allah mendambakan persekutuan dengan umatnya dan memberikan mereka satu perintah yang sangat perlu untuk mengikat mereka kepadanya, kepada Allah ya. Jadi ayat 5 ini tindakan mengasihi bukan sekedar mengasihi ya, tapi adalah sebagai hukum yang utama, yang pertama dan yang terutama. Jadi pertama, utama dan yang terutama, itulah yang utama, prioritas paling utama. Hukum Allah itu ya. Mengasihi Allah berarti mendengar Tuhan. Dan Tuhan menuntut pengabdian yang penuh, full, tidak setengah-setengah. Maksudnya di urusan ini Tuhan boleh ikut campur. Kalau anak muda di urusan pacar jangan Tuhan, biar aku sendiri. Gak bisa, semua harus full. A sampai Z harus Tuhan ya. Tuhan yang mengatur ya. Tindakan mengasihi bukan sekedar mengasihi ya. Jadi mengasihi Tuhan mendengar Allah, berarti mendengar Allah dan Tuhan menuntut pengabdian yang penuh. Itu bisa kita perbandingkan dengan Ulangan 5 ayat 10 ya. Dan Ulangan 10 ayat 12 juga ada. Kewajiban yang harus diajarkan orang tua kepada anak-anaknya. Kenal Tuhan, takut Tuhan, hidup menyembah dan taat akan Tuhan. Berurut ya. Keluarga adalah sekolah ya. Sekolah suami istri, sekolah seumur hidup. Jadi tidak ada kata cerai di sana kalau Kristen ya. Bukan berarti saya ini aman-aman aja keluarga saya. Saya pernah minta cerai. Sebelum saya mengerti banget ya firman Tuhan. Karena apa? Kalau saya beberkan di sini memang bukan kesalahan saya. Saya tuh diajarkan sama orang tua saya memang takut akan Tuhan. Jadi ada satu kesalahan yang dibuat suami saya itu 7 tahun perkawinan. Sekarang saya udah pernikahan masuk 49. Setahun lagi 50. Lebih ya setahun lagi ya. Nanti mau tahun ini 49, tahun depan 50 tahun. Berarti saya bisa memperbaikin ya. Waktu itu saya menikah 76, masalah itu terjadi 83. Berarti tahun ke-7 ya. Benar-benar saya udah kumpul barang saya. Ini Pak Simanjuntak kumpulin orang tua. Ada yang dari Medan, ada pagi-pagi udah duduk di situ nunggu saya bangun. Jam 6 udah di ruang tamu. Saya bangun apa? Saya mimpi, saya pikir ada mertua 2, ada orang tua 2. Hah? Ada apa ini saya pikir? Enggak ingat saya masalah ribut-ribut tadi malam itu. Malam-malamnya udah datang. Jadi ya ada juga rasa malu. Maksud saya jangan ada orang tua tahu ya. Kita lah yang ngurus, kita kan udah dewasa gitu. Nah rupanya Tuhan gak mau begitu. Kita harus ingat sama Tuhan yang seperti yang diajarkan Tuhan sama kita ya. Jadi itulah yang paling utama, takut sama Tuhan. Jadi kita kalau udah lihat orang tua kita jadi takut sama Tuhan kan. Karena kita diajarkan takut sama Tuhan. Begitu juga kita sama anak-anak kita. Supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka harus takut sama Tuhan. Ada memang bukan kita, Tuhan Yesus saja bisa marah ya. Tapi karena Tuhan menuntun kita dan itu membuat itu patri menjadi lebih kuat ya. Kayak las gitu loh. Ada kan yang kalau besi bisa patah, kalau dilas lebih kuat daripada sebelum dilas ya. Nah itu jadi takut akan Tuhan itu memang penting ya. Untuk bekerja, untuk dipercayain. Kita kalau takut sama Tuhan tidak akan berkhianat sama istri, sama suami. Tidak akan menipu sama orang lain, berkhianat sama orang lain di dalam bisnis kita, kerjaan kita.
tidak akan manipulasi atau itu lagi mengadu domba orang, fitnah macam-macam itu ya. Itu salah satu hal yang membuat kita tidak dipercaya loh. Kita memang sering rugi ya kalau kita jujur ya, sering ada kerugian. Tapi percayalah, keuntungan kita di belakang berlipat-lipat. Jangan takut. Jadi takut akan Tuhan bukan membuat kita ketakutan, tidak. Nanti kalau saya nanti bilang sekian, kalau saya bilang yang benar, nanti saya nggak dapat apa-apa. Bodoh banget pikiran kayak gitu. Kalau saya jujur, kalau saya benar, walaupun saya ditantang beberapa orang, saya dikeluarkan dari pekerjaan itu, saya akan mendapat kerjaan yang lebih baik. Lebih baik daripada yang kita pikirkan ya, yang diatur sama Tuhan. Tapi kita memang berserah. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, itu benar itu. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah itu kan. Jadi setia. Rajaku, Yesusku. Sebelumnya apa itu? Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Itulah ini. Jadi firman Tuhan itu harus diajarkan berulang-ulang. Kapan saja. Sambil dinyanyikan dengan lagu juga bisa. Supaya anak-anak kita jangan bosan. Kita juga tidak bosan ya. Kita kan kadang-kadang membaca terus bosan. Nyanyikan itu. Lagu-lagu itu kan banyak kan. Banyak lagu-lagu sekarang. Ada lagu-lagu yang formal, ada lagu-lagu yang karismatik, macam-macam ya. Itu benar-benar doa ya. Kadang-kadang kita nggak kuat lagi berdoa, nyanyi saja. Jadi yang diajarkan Tuhan itu benar-benar kita laksanakan. Nggak lama deh, dapat nanti itu, dapat Tuhan dengar. Apalagi kita sampai nangis ya, ada orang fitnah. Ini saya ngasih tahu ini sambil air mata saya, karena saya udah ngalamin itu semua. Tapi saya pikir, enggak lah, nanti daripada, ini nanti kalau kita benar-benar tidak takut sama Tuhan, kita berbohong, kita kompromi sama dosa, ya nanti ya dosa ditutup dosa kan, berbohong lagi. Satu bohong ditutup sama dua bohong ditutup sama 4 bohong, terus berbohong berlipat-lipat. Padahal coba kita benar satu kali, udah selesai. Biar kita dimarahin, biar kita ini, tapi akan terlihat lah yang jelas. Mungkin waktunya ya, mungkin kita nggak sabar ya. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Kita sama Tuhan. Tuhan akan menghakimi, bukan kita yang menghakimi ya. Orang-orang yang jahat sama kita, yang berusaha menghancurkan. Ya, saya udah merasakan kita udah berbuat baik dibalas dengan hal-hal yang tidak baik ada. Tapi kalau kita kuat, terus bergantung sama Tuhan, percaya deh. Tuhan kasih jalan. Tidak pernah Tuhan itu mundur untuk membantu kita. Tuhan selalu melihat. Apalagi kalau udah kita ngangkat tangan, Tuhan tolong aku Tuhan. Waduh. Tapi jangan sedikit-sedikit hanya ini udah Tuhan tolong aku Tuhan. Teriak-teriak. Bukan itu maksudnya ya. Benar-benar yang kita alamin itu benar-benar perlu bantuan Tuhan. Aku tak bisa apa-apa Tuhan. Itu tadi ya kewajiban yang harus diajarkan orang tua juga kepada anak-anaknya. Kenal Tuhan, takut akan Tuhan, hidup menyembah dan taat kepada Tuhan. Saya dulu mau tahun 72 mau merantau ke Bandung, umur saya 19 tahun ya, mau sekolah ke Bandung. Orang tua saya kan di Medan. Papa saya cuma bilang satu aja, kamu jaga nama baik Bapak ya. Itu aja, yang lain-lain enggak. Bapak sakit enggak perlu kamu rawat, Bapak sakit enggak perlu kamu lihat, kan jauh. Kan dulu kan kita belum tentu dapat pesawat terbang.
uang, belum lagi waktunya kan nggak setiap saat dulu ya tonton 72 itu masih merpati jarang-jarang lah. Harus ke Jakarta dulu kan, nah, dulu belum ada dari Bandung. Saya dulu pernah naik kapal 2 kali ya, naik kapal. Tapi di kapal justru saya membaca buku sampai berapa banyak, malah tambah pengetahuan. Ya banyak teman lagi ya. Nah sekarang udah, jadi itu aja dikatakan, jaga nama Bapak. Jaga nama Bapak kita itu dengan apa ya? Takut sama Tuhan. Kan yang lihat kita tuh, nah itu aja kan. Jaga nama Bapak ya, yang tahu Tuhan ya katanya. Berarti takut sama Tuhan, bukan takut sama Bapak. Kalau takut sama Bapak kita, Papa kita, orang tua kita, kalau dia nggak ada, kita nggak lakukan yang enggak toh. Nah, tapi kalau takut sama Tuhan, dengan catatan mengingat nama orang tua kita jangan sampai rusak. Saya benar-benar ya lingkungan saya itu ya, ada diskotik, ada night club, ada apa yang ngajak juga banyak. Sampai saat ini saya belum pernah menginjak night club, diskotik atau yang macam-macam dugem-dugem itu, kecuali saya pernah diajak istri komandan yang apa itu kalau istri komandan yang apa? Dia yang ngajak saya sampai jam 2 malam di jalan apa itu? 2 kali ya, satu di Danau Toba dulu. Tapi itu karena istri komandan ngajak, kita kan mendampingi. Barulah tahu saya diskotik. Sesudah saya menikah berarti ya. Iyalah kan. Waktu di Setiabudi itu apa namanya itu? Diskotik. Sampai jam 2 pagi itu Ibu Wiranto itu. Orangnya agak ganjen juga itu. Ibu Wiranto itu bener, dulu Ratu Gorontalo ya dulu ya, kawin sama Pak Wiranto masih muda banget 18 tahun. Pak Wirantonya udah 30-an ya. Jadi dia nggak keluar mungkin masa mudanya, tapi walaupun begitu ya saya ikutin aja, namanya istri komandan ya. Kita nemenin, bapak-bapaknya udah gini, dia masih juga. Ternyata dia ya mungkin pasti pakai suplemen ya. Ya itu urusan dia lah. Situlah saya baru tahu diskotik, dan satu kali di Danau Toba atau di Medan saya lupa, itu Ibu Suryadi ya namanya. Itu sebenarnya ibu itu bapaknya karirnya hebat ya. Hebat, mau waktu itu saya dengar mau. Tapi justru karena ternyata dia sering ke diskotik cari hiburan, memang capek, memang pekerjaan mendampingin suaminya itu ya. Waktu itu dia Wakasat ya. Setelah itu dia nggak jadi ke atas lagi, soalnya ada yang ngomong, itu kerjanya di diskotik. Nah itu urusan dia ya. Nah itu saya, jadi saya belum pernah, waktu gadis nggak pernah saya. Bukan saya nggak punya uang, saya nggak punya teman, punya, tapi saya nggak, memang itu yang tadi, takut akan Tuhan dan ajaran orang tua, jaga nama baik Bapak. Bisa aja kita kepleset toh. Nah jadi anak-anak kita pun kita ajarin, nggak perlu, mending kita urusan gereja juga banyak kok hiburannya ya. Nah, saya satu kali ke Amerika bawa anak saya cewek 2, waktu itu udah SMA, udah mahasiswa, Siska sama Astrid. Itu yang dampingin kita di sana itu, pas kita mau pulang, padahal kita di New York itu berapa hari ya, ada 6 hari. Katanya gini, Bu saya baru sekali ini loh bawa anak gadis, nggak minta dibawa ke diskotik, katanya gitu kan. Hah, kaget aku. Ke diskotik kenapa? Asal tiap orang Indonesia kesini yang bawa anak gadis mesti nyarinya diskotik. Karena di situ diskotik yang paling mantap di dunia lah ya. Aku sampai, ya Tuhan terima kasih. Malah saya terima kasih. Saya bawa anak gadis 2 tuh. Malah yang dampingin itu di sana itu heran, kok nggak ngajak. Nah itu kenapa? Ya, apalagi ada saya ya. Tapi saya yakin mereka 2 tahun di sana si Siska. Setelah itu ya, setelah 2 tahun nggak pernah dia ke sana katanya. Itu ada saya aja, waktu ada saya dia nggak mau, kemungkinan waktu saya nggak ada mungkin ada teman yang ngajak, dia nggak pernah juga. Malah di sana ngajar sekolah minggu, tapi gerejanya bukan di HKBP, gerejanya gereja baptis. Soalnya dia tinggal di rumah seorang pendeta, saudara saya ya, gereja baptis. Waktu dia mau dibaptis lagi, nah itu baru saya jelasin jangan. Jadi balik ke Indonesia dia berapa tahun kemudian dia tetap di HKBP ya, tapi di sana ngajar sekolah minggu, itu hiburan yang bukan main katanya kan, anak-anaknya macam-macam keterampilannya. Nah jadi begitulah yang saya tahu
Yang kita tahu, yang kita baca, takut akan Tuhan itu banyak sekali keuntungannya. 99% fasilitas anak Allah itu benar-benar kita dapatkan. Bukan angka-angka ya, bukan materi ya, bukan jadi panjang umur ya. Panjang umur di sini bukan angka-angka. Bukan kamu hidupnya 100 lebih, tidak. Tapi berkat, perlindungan Tuhan, kesejahteraan, cita-cita kita, keinginan kita yang tidak kita keluarkan juga dikabulkan Tuhan. Yang kita malu ngasih taunya, gak mungkin lah. Kita kan gitu kan kadang-kadang ya. Apa misalnya, ya ini salah satu contoh. Bagus ya mobil itu, aku kepengen loh. Nah, jadi kalau asal lihat mobil itu padahal kita jauh keuangan kita daripada harga itu ya, harga mobil. Tapi satu saat Tuhan tahu isi hati kita itu. Kadang-kadang bingung, kok bisa aku naik mobil ini ya, dapat mobil apalagi dapat mobil ini, kok bisa ya? Tuhan tahu isi hati kita di dalam, paling dalam itu. Apalagi tentang jodoh, aku pengen yang begini loh. Itu kan gak kita bilangin sama orang toh. Apalagi kita bilang sama pacar, gak mungkin kita bilangin ya. Tapi di hati kita tuh Tuhan tahu. Kadang-kadang kita jalan pagi atau jalan-jalan sama temen, bagus ya rumahnya, maunya nanti aku udah tua kayak gini ya. Nah itu kan dalam hati kita kan, ada aja lah yang kita gak pernah keluarkan sama orang, Tuhan lihat hati kita, apa yang kita inginkan. Jadi itu pegang, takut sama Tuhan, jujur, include lah itu semuanya, tidak berkhianat ya. Sekarang apalagi sekarang yang namanya selingkuh itu dianggap biasa coba. Biasa sama orang-orang sekarang. Lebih parah lagi sebenarnya kalau kita ada pertemuan khusus ya. Saya baru dengar dari seorang psikolog itu ya. Itu tukar-menukar pasangan. Apa itu? Kadang-kadang saya nggak habis pikir kok bisa demikian. Tapi ada juga yang ibunya pikir ini bagus-bagus. Anak saya nggak mikir pacaran, mikir sekolah, berteman terus sama teman yang sejenis. Malah jatuh cinta sama yang sejenis. Itu berarti nggak ada takut sama Tuhan kan? Udah selanjutnya dia malah pacaran ternyata yang sejenis itu. Gitu juga laki-laki kan? Sampai ada orang tua yang anaknya hamil di luar nikah. Allah syukur alhamdulillah. Anakku ternyata normal. Saking sudah takutnya dia gay, lesbian gitu kan. Itu padahal di luar nikah. Bersyukur coba. Dunia apa itu sekarang coba. Kadang-kadang ya itu maju kena, mundur kena ya. Jadi ajarlah anak-anak kita takut sama Tuhan supaya jangan maju kena, mundur kena. Benar-benar di jalan yang Tuhan tunjukkan bagi dia. Pasti ada jalan yang ditunjuk. Kamu kesini nak, jangan kesini. Kamu fasilitas Tuhan kita pakai ya. Fasilitas dunia itu suka apa namanya, suka membohongi, suka berkhianat, suka manipulasi. Tapi fasilitas dari Tuhan itu benar-benar ampuh untuk melanjutkan kehidupan kita yang dijanjikan Tuhan panjang umur. Panjang umur itu jangan cerita berkat. Saya kemarin bulan yang lalu kan khotbah di sini menyampaikan saya menghadiri pemakaman yang muda-muda ya. Minggu ini juga muda-muda, 46 baru kemarin. Itu sibuk kerja. Malamnya tidur jam 12 lebih, minum air es dari kulkas kata pembantunya. Pagi-pagi dibangunin untuk ngantar mamahnya ke pertemuan lansia jam 10 itu. Gak bangun-bangun. Gak taunya udah gak ada. 46 umurnya. Udah menikah, istrinya kebetulan di Batam. Baru kemarin dimakamkan. Namanya Erik di Jalan Kudang Selatan. Itu gak ada sakit, gak pernah dengar sakit kan. Kerja. Waktu dibuka pintu itu dia kepalanya kena di pintu. Akhirnya pintunya dibongkar. Rupanya dia udah jam 2 kata dokter. Ini paling jam 2 sudah gak ada. Berarti habis minum air dingin itu dia tidur, mungkin sesak napas kan. Dia mau keluar, udah jatuh di pintu itu. Jadi pintunya ngalang dibongkar. Itu baru dimakamkan kemarin.
46. Jangan hitung angka kita ya kalau dibilang Tuhan panjang umur. Berarti dia anak baik dong. Dia yang ngantar ibunya, bapaknya ke lansia, ke gereja tiap minggu diantarin, baru dia urusan yang lain. Itu mamanya manggil-manggil, Erik, ayo dong Erik, udah terlambat. Jam 10 kurang 5 menit, gak bangun-bangun. Dilihat ke pintunya, gak tahu pintu gak bisa dibuka, udah gak ada. Nah, jadi kita juga bukan bilang kalau udah takut akan Tuhan panjang umur ya. Di sini kan ditulis akan panjang umur, sejahtera. Tapi panjang umur yang dikatakan Tuhan adalah diberkati, sejahtera ya. Nah, itu maksudnya bukan panjang umur angka, jangan dihitung dengan angka. Jadi keluarga adalah sekolah seumur hidup ya, khususnya suami istri. Sekolah seumur hidup, belajar terus-menerus untuk hidup menyembah Tuhan. Orang tua adalah pengajar dalam keluarga ya, pengajar dalam keluarga. Anak-anak adalah anak didik yang terus-menerus. Udah menikah juga masih terus loh, tapi bukan usil ya. Jangan usil pas dia mungkin ngasih anaknya, jangan ikut tuh kasih makan. Pas anaknya ngasih, jangan itu, ya nggak bisa kayak gitu. Pengajar maksudnya menunjukkan dengan kata-kata yang bersahabat, lembut, dan teladan lah yang paling penting ya. Teladan dari orang tua ya. Nah, jangan sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan. Wah, hidup ini adalah kesempatan. Nah, kita bisa tuh ya, kalau dengar waktu udah kesempatan yang dikasih Tuhan. Jangan ciptakan neraka dalam keluarga. Kalau udah selingkuh itu, ini WA sama lawan jenis saja orang dalam keluarga itu udah selingkuh loh. Saya senang sekarang udah ada ininya, udah ada undang-undang ya, bisa tahan ya, bisa ditangkap ya. Asal ada buktinya itu WA sama cewek yang bukan sejenis, lain lah kalau istrinya tahu ya. Nah, jadi sekarang ini ada kemarin lapor ke saya, cepet-cepet hapus, nanti ketahuan sama istrimu. Ya ampun, kok kayak gitu ya, dia kirim, padahal dia kirimnya foto-foto mungkin gimana ya kan bisa aja. Sekarang kan musim reuni ya, nah itu. Jadi yang dulu dia mungkin pacaran, ya waktu reuni dia pacaran lagi ya mungkin untuk sehari itu. Tapi itu pun kan kalau dikirim sama istrinya yang gak ikut, ada kan yang mengatakan jangan dibawa pasangan ya. Nah itu aja, kalau udah gitu katanya kita jangan pergi. Reuni sekarang makin menjadi-jadi loh reuninya. Aduh, saya ngobrol sama Ibu Tuti, Profesor Tuti yang di Jalan Cikapayang itu, hanya sayang dia sekarang nggak bisa jalan, umurnya udah 80. Banyak yang curhat sama dia, clean-nya ya, macam-macam. Kadang-kadang sampai, nah gitu. Saya sebenarnya konselor saya di TNI Angkatan Darat di tempat suami tugas ya. Tapi tempat tugas suami ini batalion namanya. Waktu itu banyak anggota-anggotanya yang setahun di tim-tim, setahun di Sudan. Istrinya kan tinggal. Macam-macam kejadian. Macam-macam kok saya ceritain, kita gak pulang-pulang sampai besok. Jadi apapun kesulitan kita ya, tetap tekun sebagai pendidik yang utama ya. Tetap tekun. Gak boleh kita lengah ya. Kita perhatikan tapi jangan usil. Jadi di ayat 4-5 itu apa yang harus diajarkan berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Kalau udah katanya berulang-ulang berarti menjadi biasa ya. Jadi menjadi biasa, menjadi kebiasaan ya kalau diajarkan berulang-ulang. Orang tua tidak akan mampu mendidik apabila tidak terdidik. Nah, gimana anak-anak kita mau kita didik kalau kita nggak terdidik ya? Ajarkanlah berulang-ulang, Lagi duduk, lagi ngobrol, lagi misalnya punya kendaraan, lagi di mobil nyanyi-nyanyi ya. Jadi nggak harus
firman Tuhan yang kita sampaikan, tapi ada kan sepotong-sepotong masuk bisa ya, sampai dengan kita mempraktekkan hal itu dan kita juga mempraktekkan hal itu, tidak kita ngomong misalnya jangan kau merokok, tapi bapaknya merokok, ibunya diam-diam kalau ketemu teman lamanya merokok, ya itu yang nggak benar ya. Seumur hidup ya, seumur hidup kita mengajarkannya supaya kita panjang umur. Tadi saya bilang bukan angka-angka ya, tapi sukacita, diberkati dan memiliki keselamatan, itu yang paling penting. Ya sudah, kalau udah demikian ya, memiliki keselamatan dari Tuhan Yesus ya. Keselamatan artinya diterima di surga kita yang sudah disediakan Tuhan bagi kita rumah ya. Di sini kan kita sementara. Tetap bersekutu, connect terus menerus dengan Tuhan. Nah, saya masih ingat lagi, aku di sini Tuhan, ya. Jadi dimanapun kita ada, bukan doa yang panjang-panjang, bukan. Duduk di mana aja, misal di angkot, aku di sini Tuhan. Itu sudah connect sama Tuhan, berarti aku di sini Tuhan. Satu hari bisa kita berapa kali mengatakan itu. Lagi di pasar ya, Ucer ini pasti sering di pasar nih. Kan masak terus kerjanya ya. Nah, jadi aku di sini Tuhan, aku di sini Tuhan. Itu perlu kita katakan, tuh connect kita sama Tuhan. Beberapa kali sudah saya katakan itu ya. Nah, Tuhan adalah sumber mujizat ya. Kita kalau dibilang Tuhan adalah sumber mujizat, kita langsung ingat 5 ekor ikan ya, 5 roti dan 2 ekor ikan ya. Nah itu yang untuk berapa ribu orang itu coba. Bisa sampai bawa plastik pulang ya. Nah, dalam ke situasi dan kondisi yang bagaimanapun ya. Jadi yang ayat apa itu, ayat 6 sampai tadi apa 4 sampai 5 ya. Ayat 6 sampai 9 itu metode cara mengajarkan hukum Tuhan ini bagaimana. Itu tadi sudah saya ini ya, saya sambung dengan kapan saja seumur hidup bagaimanapun, tapi terutama teladan ya, teladan kita, sikap kita menanggapi. Jadi yang paling penting jadilah takut akan Tuhan dan bukan hidup ketakutan ya. Itu artinya karakter Kristen ya, karakternya itu yang tadi saya awal katakan, jangan berkhianat, jangan menipu, jangan manipulasi, jangan berbohong, ya itu satu keluarga itu ya. Jangan apalagi fitnah ya. Kadang-kadang ini kan bohong untuk baik. Sebenarnya enggak ada bohong untuk baik. Namanya bohong tetap aja bohong ya. Enggak ada itu bohong untuk baik. Tapi kalau ini sebenarnya begini, tapi kita ginian aja dulu kan gitu kan. Supaya itu sebenarnya bukan bohong, tapi kita jelasin kenapa tidak yang benar, tidak yang seharusnya. Mungkin waktu belum bisa apa, kita katakanlah, kita gini dulu. Tapi bukan seperti orang Medan. Apa itu? Kita apakan dulu supaya apa kali nanti. Apa gak tahu kita kan. Apa semua. Bukan itu maksudnya. Pokoknya kita kasih tahu, jangan sampai kita berbohong, artinya kita beritahu kenapa, alasannya kenapa kita melakukan yang ini. Kenapa bukan yang ini? Kan harusnya kan yang ini. Nah, kita kasih tahu. Jadi kita nggak berbohong namanya itu. Mungkin cuman waktunya belum tepat, itu aja toh ya. Jadi yang ayat 9 tadi itu bagaimana cara kita untuk mengajarkannya ya. Jadi anak-anak kita itu bisa mendapatkan kecerdasan, kecakapan intelektual dan spiritual. Include ya, tidak hanya kepintaran aja. Ada orang yang pinter, kan kita lihat pada menghancurkan tanah Indonesia. Yang kita lihat kan tambang segala macam diam-diam dikorek. Kita nggak tahu ya bukan kita pribadi, kita bangsa Indonesia ini nggak tahu, kita dibohongin. Udah nggak usah abaikan. Aku juga. Jadi pinter harus ada karakter yang Kristen. Jangan hanya pinter saja. Seperti seperti ular apa?
cerdik seperti ular, cerdik ya, cerdik ular, tapi harus dibarengin dengan dibungkus dengan tulus seperti matahari. Jangan matahari, merpati, burung merpati ya, merpati. Jangan hanya cerdik seperti ular nipu-nipu terus, tulusnya nggak ada. Kalau tulus seperti merpati aja tidak ada cerdiknya, apa? Bodoh. Nah, itu yang dibilang si Rocky Gerung, pelongok-pelongok. Jadi harus bareng ya. Makanya saya bilang kecerdasan intelektual sama spiritual itu harus include gitu. Itu tadi awalnya takut sama Tuhan, itu memang harus ada dasarnya, harus itu. Baru nanti belajar ini, belajar itu. Dari mulai S Teller, S1, S2, S3, S4, S5, S apalagi semua. S Teller ya duluan ya. Enak-enak dulu maksudnya. Nah ya, jadi seumur hidup katanya tadi ya, seumur hidup kita mengajarkannya supaya panjang umur tadi namanya ya. Kalau keselamatan tadi yang saya katakan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan hidup yang dengan fasilitas Tuhan dan keselamatan, yang paling penting sih keselamatan ya, apapun itu, apalagi sudah lansia, kita harus mengajarkan keselamatan. Jadi bukan harus lansia yang mengajarkan ke yang muda juga harus mengingatkan ke lansia. Itu khotbah saya yang berapa minggu yang lalu, jangan aksesoris kematian yang disiapkannya. Kan ada orang tua tuh lansia, nanti bajuku kalau mati yang mana ya? Disiapin semuanya kayak baju pengantin, kaos tangan, sampai peti juga disiapin. Jangan aksesoris kayak Natal ya, saya diingatkan juga. Saya sejak itu saya udah tahu itu, nggak pernah lagi di rumah saya ada hiasan-hiasan Natal. Gak ada lagi yang dulu kan sampai ke langit-langit, sampai kemana pintu-pintu semua kita taruh ya. Itu aja yang kita pikirin, tidak keselamatan yang dari Tuhan. Jadi sama lansia juga harus kita ingatkan keselamatan itu yang paling penting. Jadi aksesoris yang kita siapkan bukan kuburan, petinya, baju matinya nanti apa, kaos tangannya, sepatunya yang mana. Nah, kadang-kadang kita lebih setuju ya yang saudara kita hanya dibungkus kain putih aja ya. Tapi itu pun mereka tuh nyiapkan itu yang sutra lah, yang apalah, begitu loh. Ada juga itu, jadi bukan itu yang penting ya. Kadang ya masih mending kita masih meninggal sakit, meninggalnya ada, banyak saudara yang datang. Banyak yang kita tahu meninggalnya nggak kelihatan ya. Ada tsunami lah, ada inilah. Nah, coba. Tapi kalau kita tahu bahwa yang penting itu adalah keselamatan ya, apapun itu sikonnya, kita tetap diselamatkan ya. Sekali lagi, jadilah takut akan Tuhan dan bukan hidup ketakutan ya. Justru hidup harus enjoy, harus gembira, sukacita ya. Ketawa, menyampaikan firman Tuhan pun sama anak-anak sambil bercanda, ketawa, nyanyi ya. Ada satu lagi ya. Jadi tadi kan saya katakan ayat 6 sampai 9 itu bagaimana cara mengajarkan berulang-ulang pada setiap kesempatan ya. Membicarakan firman Tuhan pada setiap aktivitas, mengikatkan hukum Tuhan sebagai tanda seperti gelang ya. Kayak orang Israel pakai gelang itu tanda ya. Terus mengikatkannya sebagai lambang di dahi ya. Mengikatkannya di hati juga. Jadi hand, tangan, kepala, head, dan heart ya, hati. Tangan, kepala, dan hati ya. Menuliskan pada pintu rumah, pintu gerbang sehingga dapat dilihat semua orang dari segala penjuru yang keluar masuk ya dari pintu gerbang itu. Hati ya, hati juga artinya moral yang saya katakan tadi, karakter ya. Hal takut akan Tuhan menggerakkan head, kepala, otak, pikiran untuk menggerakkan tangan. Jadi hati, kepala, pikiran untuk menggerakkan tangan, action ya, respon. Nah itu tadi. Jadi mendengar, sema itu bukan hanya mendengar bunyi ya, tapi mendengarkan baik-baik,
melakukannya, merespon, mendengarkan dengan hati, pikiran, dan respon tangan. Heart, head, hand ya kalau bahasa Inggrisnya. Kita nggak tahu bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya hati, kepala, dan tangan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami hadir di depan hadir-Mu ya Tuhan, mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, membuka telinga kami, untuk kami dapat benar-benar patuh dan melakukan, merespon firman-Mu ya Tuhan, hukum-Mu untuk kami bekerja, melakukan tugas-tugas yang Kau berikan sebagai tanggung jawab kami di dunia ini. Biarlah Tuhan yang menambah-nambahkan semua apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.